Shalom, selamat pagi saya ucapkan pada Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. puji Tuhan, saya sungguh melihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita pada pagi hari ini. Ketika ada beberapa saudara sekalian menyapa kanan dan kirinya dengan senyuman yang sangat indah. Ya Bapak Ibu Saudara, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita bertemu dengan saudara seiman dan juga keluarga jemaat di tempat ini. Kita sama-sama bersyukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul, kita boleh bersama-sama hadir pada ibadah kita pagi hari ini. Mari saat ini saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Kasih setiamu tak pernah lepas dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan. Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Kami masih bisa merasakan udara yang begitu segar. Sinar matahari yang begitu hangat Tuhan menyentuh kulit kami. Itu semua adalah berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau Tuhan datang, kami mau menyembah dan memuji Engkau. Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami Tuhan dan memberkati ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kau adalah Allah yang setia. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau Allah yang setia, terima kasih Yesus. Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Karena Engkau Tuhan, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau telah berikan hidup-Mu Tuhan. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Karena kasih-Mu padaku. Bersama-sama kita katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku mau memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Saya undang kita semua Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan sekali lagi, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikan kami Tuhan, Kau menjadikanku serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang begitu indah Tuhan, yang mulia dalamku. Sebab Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari bersama angkat tangan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih sungguh lagi, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Jemaat sendiri menyanyikan pujian kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Yes, bagimu. sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan.
Kau Allah yang baik Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama menghayat begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita sama-sama angkat pujian, angkat penyembahan dan syukur kita pada Tuhan. Kita katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sekarang hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Angkat hati kita, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Segala hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama bersyukur, 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 bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap memuji, kami siap meninggikan nama-Mu, dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya minta kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu di sini yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, sama-sama dengan saya kita lambaikan tangan kita. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Allahku dahsyat. Mari bersama-sama kita katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, kau tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan bersama, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi kita katakan, Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, mari kita kepalkan tangan kita bersama dan kita katakan, Yesusku dahsyat. 1, 2, 3. Yesusku dahsyat. Amin. Luar biasa. Kita sungguh punya Allah yang begitu besar. Amin Bapak Ibu. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam kehidupan kita dan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kita. Ku hidup karena percaya. Mari bersama kita katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, Kau yang berjanji setia. Sebab pengharapanku Tuhan, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau merenungkan. Kadang-kadang kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Kita merasa seperti tidak ada orang atau pribadi satupun yang mengerti kondisi kita yang kita alami saat ini. Saya pun secara pribadi seringkali merasakannya. Tapi ketika kita mau kembali ingat bahwa kita punya Allah yang besar, yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang kita miliki, yang meletakkan roh itu dalam hati kita, yang selalu siap untuk menolong kita melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Kita punya Allah yang besar. Dia yang berjanji dan Dia yang akan menggenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Sebab pengharapan kami Tuhan, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita mau bersama-sama mengiman. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan iman kita sama-sama bangkit berdiri dan kita nyatakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang untuk anak-anak sekolah minggu tampil ke depan dan kita sama-sama akan berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada perkara yang mustahil. Kami yakin
kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang mengurapi kami. Amin. Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami andalkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati suasana surgawi di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah gundah gulana hati kami. Tapi kami percaya Roh Tuhan ada di tempat ini dan Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu juga, yang akan menyampaikan firman-Mu. Baik anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan juga akan menolong mereka supaya mereka boleh belajar tentang kasih Tuhan, tentang karya Kristus dalam hidup mereka. Kami juga siap Tuhan, baik jemaat Tuhan yang ada mendengarkan secara online maupun kami yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan siapkan hati kami supaya benih-benih firman Tuhan boleh berbicara secara pribadi dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu, pakai lidah dan mulutnya untuk menjadi saluran berkat. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya katakan, amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu, selamat berbakti saudara sekalian, dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang kekasih, Pendeta Budi Chandra dari Surabaya. Saya persilakan. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali ya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya. Saudara-saudara, setelah 2 tahun kita bergumul dengan yang namanya pandemi COVID-19, kita tahu selama 2 tahun ini begitu luar biasa ya. Sampai semuanya harus dibatasi ya. Di tempat saya semua dibatasi ya. Bahkan sempat ibadah hanya online ya. Berbulan-bulan kita online terus. Karena memang ada instruksi dari pemerintah Surabaya, semua kegiatan harus sementara dinonaktifkan dulu ya. Jadi kita mengambil langkah ibadah online ya. Setelah sekian bulan baru kita kembali ibadah lagi ya. Masa-masa PPKM itu adalah masa-masa yang berat bagi kita anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan khususnya ya. Karena semuanya dibatasi. Kita duduk juga diberi jarak ya, saudara. Selesai ibadah kita tidak bisa ngobrol satu dengan yang lain ya. Selesai ibadah kita persilakan keluar itu per baris, saudara. Kalau di tempat saya ya, baris 1 keluar dulu, selesai keluar baris kedua keluar ya. Biasanya selesai ibadah kita ada snack bersama, ngobrol satu dengan yang lain. Sejak hadapannya pandemi, semuanya ditiadakan ya, semua ditiadakan. Tidak ada lagi yang namanya snack untuk kita sharing-sharing bersama, ngobrol bersama, sudah tidak ada ya. Selesai ibadah kita langsung pulang, masing-masing kita langsung pulang. Karena apa? Kita harus jaga jarak ya. Semuanya terbatas. Dan waktu tinggi-tingginya COVID-19, kita melihat jemaat saya pun banyak yang terkapar dengan COVID ya. Sekitar 40-50 orang ya kena COVID, bahkan beberapa orang meninggal dunia. Ya. Betapa luar biasanya COVID-19 ya. Mereka-mereka yang sakit, saya dengan istri sibuk cari rumah sakit. Rumah sakit seluruh Surabaya tidak ada yang
bisa menerima. Penuh semua. Bahkan di UGD pun mereka menunggu sampai di teras-teras itu jejer-jejer, saudara. Tidak bisa masuk rumah sakit. Ya, luar biasa. Tapi kita bersyukur. Sekarang meskipun belum 100% hilang, tapi kita boleh melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, masih memberi kita kesehatan, kekuatan, dan sampai hari ini kita masih boleh beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu selama masih ada kesempatan bagi kita untuk kita boleh ibadah onsite seperti sekarang ini, mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah topik, doa itu nafas hidup orang percaya. Ya, doa itu nafas hidup orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayat itu mengatakan tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Satu ayat yang paling pendek dari seluruh Alkitab. Ya, cuma 2 kata, tetaplah berdoa. Ya, saudara-saudara, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa doa itu memang benar sebagai nafas hidupnya orang percaya. Ya, doa itu merupakan sebuah kebutuhan. Seperti kita setiap hari, setiap saat, ya, setiap detik kita butuh yang namanya oksigen. Betul, saudara? Ya, waktu COVID-19 oksigen itu mahal harganya. Ya, mahal harganya. Ada yang dijual 6 juta, 9 juta. Orang berani beli. Ya, orang berani beli. Itu pun kosong, tidak ada. Ya, kenapa, saudara? Karena semua orang ingin oksigen supaya dia hidup. Ya, saturasinya menurun, perlu oksigen. Ya, sampai kita mami punya oksigen kita pinjamkan jemaat. Ya, ada jemaat yang cuma punya 1 oksigen tabung besar, kita pinjami yang kecil, gantian. Ya, gantian ngisinya sampai di Sidoarjo apa, saudara. Ya, Surabaya kehabisan. Kita butuh oksigen supaya kita bisa hidup. Kalau kita tidak menghirup oksigen, maka kehidupan jasmani kita pasti mati. Betul enggak, saudara? Kita bisa berpuasa 1 hari tanpa makan, tapi kita tidak bisa berpuasa bernafas barang 5 menit. Ya toh? Enggak bisa. Semua kita butuh oksigen. Demikian juga secara rohani, orang-orang percaya itu butuh yang namanya doa. Supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita, ya, ini boleh hidup, ya. Rohani kita boleh hidup. Sebab itu kita perlu berdoa. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita melihat manusia itu kegiatannya paling banyak itu suka berbicara. Betul ya? Bangun tidur, ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ngobrol. Sarapan, berangkat kerja, sampai di tempat kerja mungkin kita ngomong lagi dengan karyawan kita, dengan customer kita, dengan langganan kita, ya, dengan karyawan kita ngomong-ngomong dengan mereka. Belum nanti ketemu teman-teman ngomong lagi sama mereka, ya toh, saudara. Kita bercakap-cakap terus dengan mereka sepanjang hari. Sampai pulang ini kita ketemu suami istri, anak-anak, kita ngobrol lagi dengan mereka. Sampai tidur malam kegiatan kita berbicara itu tidak pernah berhenti. Pertanyaannya sekarang, dari sekian banyak yang kita lakukan untuk berbicara, berapa banyak kita berbicara kepada Tuhan? Ya toh, saudara,
Berapa banyak kita ini berbicara ngobrol sama Tuhan, saudara. Doa itu merupakan bagian yang esensial, yang penting dari kehidupan orang percaya. Tapi sayangnya saudara, banyak orang-orang percaya yang tidak memahami dengan benar apa itu berdoa. Ya, saudara-saudara, berdoa itu saya katakan adalah berbicara kepada Allah, kepada Tuhan, bercakap-cakap kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya, kita berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, komunikasi dua arah itu apa? Komunikasi dua arah itu adalah Tuhan berbicara, kita mendengar, kita berbicara, Tuhan mendengar. Tapi faktanya saudara, ya, sejujurnya saya katakan, kita ini seringkali komunikasi sama Tuhan satu arah, bukan dua arah, satu arah. Satu arahnya gimana, Pak? Satu arahnya kita yang berbicara kepada Tuhan, Tuhan yang mendengar kita. Ya, setiap pagi kita bangun, kita berdoa kepada Tuhan, baik kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan seperti orang mau belanja ke supermarket, dicateti dulu kebutuhannya apa. Terus kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati istri saya, berkati anak saya, berkati pekerjaan saya, berkati pelayanan saya, berkati ini, minta itu. Kita ngomong terus sama Tuhan, tapi giliran Tuhan ngomong, waduh Tuhan saya hari ini sibuk, waduh Tuhan saya hari ini capek. Ya, komunikasi kita dengan Tuhan satu arah. Kita yang berbicara terus, Tuhan yang mendengar. Tapi kita tidak pernah memberi kesempatan Tuhan berbicara, kita yang mendengar. Nah ini saudara, komunikasi kita kepada Tuhan salah. Satu arah dari kita terus kepada Tuhan. Ya. Tapi kita tidak punya waktu untuk duduk, kemudian kita mendengar Tuhan berbicara. Tuhan berbicara, kemudian kita mendengar. Ya, kita tidak punya waktu untuk itu, saudara. Ya, sebab itu saya katakan, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, kita orang percaya itu harus berdoa. Ya, harus berdoa. Berdoa itu bisa dalam hati, berdoa itu bisa lewat ucapan. Ya. Tuhan itu sebetulnya baik, saudara. Kalau kita berdoa kepada Tuhan dimanapun, kita bisa berdoa. Saat kita setir mobil pun kita bisa berdoa. Meskipun kita tidak tutup mata loh, saudara. Ya tahu, jangan tutup mata sambil nyetir mobil. Tapi kita bisa dalam hati, kita bisa mengeluarkan ucapan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi aku. Ya tahu. Praise God. Nah, kita serahkan pekerjaan kita. Engkau Tuhan yang mendengar doaku. Engkau Tuhan yang sangat baik. Sertailah aku Tuhan hari ini. Sambil kita setir kita bisa ngomong. Ya toh? Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Engkau curahkan kepadaku dan kepada seluruh keluargaku. Kalau sampai aku hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa ngomong sambil nyetir kepada Tuhan, sambil setir mobil kita bisa ngomong. Tidak harus tutup mata. Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya katakan doa itu sangatlah penting. Karena tanpa berdoa, kehidupan rohani kita akan mati. Ya. Sebab itu saya ingin katakan kepada saudara-saudara, jadikanlah doa itu gaya hidup kita. Ya. Jadikanlah doa itu sebuah gaya hidup. Ya. Gaya hidup itu apa? Gaya hidup itu bagian yang melekat dalam diri kita,
yang menandai kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh ya. Kalau kita membaca kitab Nabi Daniel pasal 6 ya. Ayat itu mengatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamarnya ya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, Daniel ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, bukan sesudah surat larangan itu ditandatangani oleh Raja Darius dan tidak bisa dicabut lagi. Bukan karena dia takut saat itu terus kemudian dia berdoa, bukan saudara. Apapun kondisinya Daniel, saat semuanya baik dia berdoa. Saat ada larangan pun dia tetap berdoa. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu gaya hidupnya Daniel. Alkitab katakan apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Itu menjadi gaya hidupnya Daniel. Saudara tahu pengusaha di Indonesia yang namanya Bob Sadino. Kira-kira gaya hidupnya Bob Sadino itu apa? Nah, betul. Ya. Pakai celana pendek. Dimanapun dia berada, pakai celana pendek. Wawancara mungkin dengan televisi, dia juga pakai celana pendek. Tidak ada orang yang berkata, oh ini orang tidak punya aturan. Ya toh? Mosok wawancara dengan televisi pakai celana pendek. Tidak, saudara. Itu memang gaya hidupnya. Ya. Dia seorang pengusaha yang sukses. Mungkin dia ketemu dengan pejabat-pejabat pun tidak ada yang komplain. Kamu ketemu saya kok pakai celana pendek, tidak sopan, tidak ada. Itu memang gaya hidupnya dan semua orang mengerti, saudara. Ya. Nah, doa itu juga harus menjadi gaya hidupnya. Dan dia bukan berdoa sekali lagi pada waktu ada larangan yang mengatakan bahwa semua rakyat ya selama 30 hari tidak boleh mengajukan permohonan kepada semua dewa dan kepada manusia kecuali kepada raja. Bukan karena adanya larangan itu Daniel terus kemudian berdoa, tidak. Tapi memang itu gaya hidupnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, saudara-saudara, 3 kali sehari Daniel berdoa. 3 kali sehari Daniel berdoa. Itu menunjukkan Daniel itu bergaul karib dengan Tuhan. Daniel mengerti isi hatinya Tuhan. Roh yang luar biasa, excellent spirit itu ada di dalam diri Daniel. Ya. Sebab itu saudara-saudara, Mazmur 32 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui dan seterusnya. Ya. Setiap orang saleh hendaklah berdoa kepada Tuhan. Kita orang percaya, saudara, ya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Harus punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita melihat contoh teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu orang yang suka berdoa. Ya. Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Tuhan bangun. Untuk apa? Dia berdoa.
Ya, dia berdoa. Di tengah-tengah pelayanannya, ya, Lukas 6 ayat 12, Tuhan Yesus masih menyempatkan diri naik ke bukit untuk berdoa. Dan semalaman dia berdoa. Sesibuk-sibuknya Tuhan mengajar, sesibuk-sibuknya Tuhan mengadakan mujizat, dia masih menyempatkan diri bergeser dari kesibukannya untuk berdoa. Loh, Tuhan Yesus loh saudara, dia memang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia menyempatkan diri untuk berdoa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita orang percaya? Punyakah waktu yang kita berikan kepada Tuhan untuk kita berdoa? Saudara-saudara, tadi saya katakan kita ini banyak ketemu dengan orang, berbicara dengan orang, dengan relasi ngobrol sana, ya toh. Tapi kita tidak punya waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Ya, kita punya waktu untuk berbicara kepada Tuhan satu arah mungkin, tapi kita tidak punya waktu untuk mendengar Tuhan yang berbicara. Tidak ada. Saudara, penting bagi kita untuk kita berdoa. Ya, saya ingin mengajak saudara-saudara melihat apa sih manfaatnya kita berdoa. Kenapa kok doa itu dikatakan sebuah kebutuhan, seperti kita butuh oksigen supaya kita bisa bernafas. Demikian juga kita butuh oksigen doa supaya hidup rohani kita tetap ada. Ya, saudara, kita perlu berdoa. Manfaatnya apa? Yang pertama, kita akan lebih mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Kita lebih mengenal dan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, langkah pertama dalam doa kita berdoa adalah membuka hati kita. Ya, membuka hati kita. Karena kita akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Seseorang yang berdoa adalah seseorang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, semakin kita berdoa kepada Tuhan, semakin kita percaya akan Tuhan. Semakin kita banyak berdoa, saudara, kita akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita maupun di dalam keluarga kita. Semakin kita berdoa. Tujuan utama kita berdoa kepada Tuhan itu apa, saudara? Supaya kita ini mengenal Tuhan. Sebab dalam berdoa kita berbicara kepada Tuhan. Kalau kita berbicara dengan seseorang, makin banyak kita berbicara dengan seseorang, kita makin kenal orang itu. Ya. Kita ngobrol dengan orang seseorang, makin sering kita ngobrol dengan dia, kita semakin tahu. Ngobrol sama orang ini gak enak. Dijak ngomong gak nyambung. Dijak ngomong jawabannya gak enak. Ya, kita makin kenal orang itu. Oh, orang ini loh kalau dijak ngomong itu enak. Orang ini idenya banyak. Ya, orang ini perkataannya itu menyejukkan. Ya, kalau dengar dia berbicara, hati ini adem gitu. Kita bisa tahu orang seseorang dari kita berbicara. Makin banyak berbicara, kita makin kenal seseorang. Oh, hati-hati, ngomong sama orang ini orang yang mudah tersinggung. Jadi kalau ngomong mesti hati-hati. Kalau sampai tersinggung bahaya.
Nah, makin banyak kita ngomong, kita makin kenal orang itu siapa. Ya. Demikian juga kalau kita berdoa kepada Tuhan, bercakap-cakap kepada Tuhan, kita makin mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Makin mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Seberapa besar Tuhan itu baik bagi kita, kita makin tahu. Kita makin tahu, saudara. Oh, Tuhan itu ternyata luar biasa. Oh, Tuhan itu, dia sangat mengerti keadaanku. Dia punya kepedulian dengan aku. Semakin kita berdoa, semakin kita kenal Tuhan. Ya, sebab itu saudara-saudara, berdoalah supaya kita makin mengenal Tuhan secara pribadi. Seorang anak, dia pasti kenal dengan orang tuanya. Betul saudara? Ya, dia pasti kenal dengan orang tuanya. Seorang anak, ya, meskipun mungkin dimarahi dengan orang tuanya, dia tahu, dia kenal orang tuaku tidak mungkin jahat. Kalau aku dimarahi itu berarti dia sayang sama aku. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus kenal dengan Bapa kita yang di sorga. Lewat doa kita. Ya, lewat doa kita. Nah, setelah kita kenal dengan Bapa kita di sorga, ya, lewat doa kita, yang kedua kita akan punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita berbicara dengan seseorang dan orang itu kalau diajak bicara tersinggungan, kita jadi orang akan jaga jarak. Betul saudara? Ojo sampai kesinggung. Ya. Tapi kalau kita tahu seseorang, oh orang ini, wah seneng lah, dijak guyon ya mau, ya toh, ndak tersinggungan, pikirannya ndak cupet, ndak ngambekan. Wah, kalau kita mau berteman, bangun hubungan dengan seseorang itu akan lebih mudah. Betul ya saudara? Akan lebih mudah karena kita tahu orang itu sama. Demikian juga kalau kita sudah kenal Tuhan secara pribadi, ya, melalui doa kita akan dapat atau kita juga akan punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Tadi saya katakan dengan berkomunikasi, dengan berkata-kata, ya, kita akan tahu aku perlu berhubungan sama dia atau tidak, jaga jarak atau tidak. Ya, lewat mana saudara? Lewat komunikasi. Ya, lewat komunikasi. Demikian juga kita manusia dengan Tuhan. Ya, komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa kita itu sekaligus merupakan jembatan. Ya, jembatan bagi terhubungnya sebuah hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu doa itu sebuah jawaban. Kalau aku dapat jawaban berarti doaku didengar, tidak dapat jawaban doaku tidak didengar. Bukan itu saudara. Tapi doa itu lebih dari itu, sebuah keindahan hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dapat menjauhi kejahatan. Karena kita tahu Tuhan itu siapa. Ya. Sebab itu perlu kita berdoa. Manfaatnya apa? Supaya kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dari kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, yang ketiga kita akan mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan.
Dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita akan jadi orang yang seirama dengan Tuhan. Ya. Akan jadi orang yang seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan itu apa? Seirama dengan Tuhan itu tidak memaksakan kehendak kita agar terkabul. Ya, tidak memaksakan kehendak kita agar terkabul, tercapai, bukan. Ya. Tapi berdoa itu menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Ya, dengan kehendak Tuhan. Makin kita berdoa, kita makin tahu kehendak Tuhan. Kenapa banyak orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan? Karena dia tidak berdoa. Dia tidak kenal Tuhan itu siapa. Makanya banyak orang yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Seringkali saya katakan di jemaat saya, seringkali kita anak Tuhan itu, maaf ya saudara, melintir Tuhan. Dipaksa. Tuhan dipaksa untuk melakukan apa yang menjadi doa kita, permohonan kita. Tanpa kita mau tahu kehendak Tuhan itu apa. Kenapa? Karena kita tidak berdoa. Kita tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu secara pribadi. Di dalam segala situasi kondisi apapun. Ya, kita ini perlu berdoa. Baik kita senang, kita susah, kita tertawa, kita menangis, kita ada di atas, kita ada di lembah sekalipun, ya. Dalam semua situasi kita harus tetap berdoa untuk cari kehendak Tuhan. Ya. Jangan hanya berdoa ketika kita punya masalah. Saya itu dulu di gereja, ya sejak ada pandemi sampai sekarang doa semua ditiadakan, cuma ibadah raya, komsel masih berhenti. Ya. Kalau di doa malam di tempat saya bisa tahu yang datang rajin datang si A si B, tahu. Tapi begitu ada orang lain datang, terus datangnya sambil nangis, saya tahu oh dia punya masalah. Tapi setelah masalahnya selesai, ya balik lagi belas hilang, tidak kelihatan di doa malam. Nanti kapan-kapan ada masalah lagi kelihatan lagi. Ya. Tapi kalau sudah ya belas hilang lagi. Tuhan itu seperti pesuruh kita. Disuruh menolong kita, disuruh memberkati kita. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kita tidak butuh Tuhan, kita tidak berdoa. Itu salah. Makanya saya tadi katakan, situasi kondisi apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa. Kita di atas, kita di bawah, di lembah, kita sedang tertawa, kita sedang menangis, ya toh, kita tetap harus berdoa. Cari kehendak Tuhan, ya, cari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dia Bapak yang baik, amin saudara. Ya, dia Bapak yang baik. Di dalam doa-doa kita akan mengerti kehendak Tuhan. Loh, Tuhan sendiri saudara memberi teladan kepada kita. Di dalam berdoa, Tuhan katakan apa? Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi di dalam segala hal, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Bapa. Bukan kehendak dirinya loh. Tuhan tidak berkata begitu. Kehendak-Mu yang jadi. Tuhan belajar mengerti kehendak Bapa. Kita pun juga begitu, saudara. Ya. Kita juga begitu. Seringkali kita tidak mengerti kehendak Bapa. Saya punya satu jemaat, ya. Ya,
ikut melayani bersama-sama. Satu saat istrinya sakit. Istrinya sakit, terus masuk rumah sakit. 2 minggu istrinya meninggal. Kalau tidak salah divonis kanker getah bening ya. Apa? Leukemia. Ya. Badannya ini tidak ada apa-apa, tahu-tahu ngeblok biru. Ya. Masuk rumah sakit 2 minggu meninggal. Suaminya tidak bisa menerima keadaan ini. Ya. Suaminya protes sama Tuhan. Loh, aku sudah berdoa kok tidak dijawab. Jemaat-jemaat besok mendoakan, ya kita memohonkan kesembuhan, tapi semua itu kan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengar? Ya. Akhirnya sejak istrinya meninggal, ya, kemudian kita melayani sampai dikubur selesai, sampai detik ini tidak kembali lagi kepada Tuhan. Tidak, mundur. Karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita harus belajar, saudara, berdoa supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan dalam segala hal. Ya. Kalau saya boleh katakan kepada saudara-saudara, istri saya ini barusan pasang ring, ya, untuk kedua kalinya. 3 tahun yang lalu dalam keadaan emergensi dia pasang ring, ya, sudah hampir meninggal. Telat sedikit meninggal. Jadi masuk rumah sakit, langsung ICU 3 tahun yang lalu, langsung pasang ring. Ya, saudara. Oh, barusan ini masuk rumah sakit lagi, pasang ring lagi. Yang kedua kalinya. Singkat cerita, sudah ditentukan 24 Juni. Ya. Karena dokter keluarganya akan menangani istri saya ini, akhir Juli berhenti sudah cuti dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya, kita pakai BPJS sudah. Kalau mau biasa, dokternya katakan siapkan 150 juta. Ya, kita pakai BPJS, sudah ditentukan tanggal 24. Dilalah molor, soalnya apa sudah? Selama pandemi, jujur saja kita tidak aktif di BPJS, jadi tidak dibayar. Ya, karena kita masih punya asuransi Mandiri InHealth, jadi tercover. Tapi waktu mau pasang ring itu tidak tercover sama Mandiri InHealth. Nah, akhirnya tertunda. Wah, saya pikir ini kalau tertunda bahaya. Ya, pemeriksaan dokter terakhir dia katakan, aku pasang ring kira-kira 2-3 ring. Waduh, saya emergensi. Tapi masih bisa ditunda. Ya, wah BPJS-nya belum jalan, masih keblokir. Ya. Semua sudah saya urus, sudah saya bayar, nanti tanggal sekian baru keluar, baru bisa diaktifkan. Nah, saudara, pada tanggal itu istri saya ini harus pasang ring, jadwalnya pasang ring. Wah, saya bilang, tidak bisa ini bahaya. Saya berusaha, saudara, ya, rumah sakit tak parani sama saya. Ya apa, ini kalau mundur barang saya, dokternya habis gini cuti. Ya, masuk bulan Juli dokternya kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo cuma hari Jumat saja. Itu jadwalnya dia. Berarti Jumat depan tanggal 1. Pada awal Juli dokternya cuti 2 minggu. Terus
Cuma praktek 2 minggu, habis gitu dia cuti, dia keluar, sudah tidak praktek di sana. Wah, tidak tertangani ini. Pikiran saya begitu, saya usaha. Sampai mentok tetap tidak bisa. Saudaranya istri saya bilang, Bapak ke Penang. Bapak ke Penang. Kita dana tidak ada sana. Ya toh? Wes tidak usah dipikir dananya. Akhirnya apa? Kita belajar untuk taat pada kehendak Tuhan. Istri saya bilang sama saudara-saudaranya, ngomong sama anak saya, ya, sudah gini aja, Mami tunggu sampai tanggal 1 Juli. Kalau tanggal 1 Juli tidak tertangani, ya, Mami mau dibawa ke Penang. Karena kita berkasnya sudah masuk semua, sudah, ya. Tapi sudah ditentukan tanggal 1. Tapi kita masih ragu. Nanti ada urusan lagi yang belum terselesaikan, mundur lagi. Atau, tapi istri saya bilang, wis sampai tanggal 1. Kalau tanggal 1 tidak dilakukan di Indonesia, berarti Tuhan kehendaki di Penang. Tapi kalau Tuhan kehendaki di Indonesia, tanggal 1 pasang ringnya berjalan dengan baik. Dan akhirnya tanggal 1 tepat pasang ringnya berjalan dengan baik. Nah ini loh saudara. Terus saya mengatakan, antara 24 sampai tanggal 1 minggu, justru kita dilihatkan betapa besar Tuhan itu. Makin kita melihat, wah, oh ini ta, maksudnya Tuhan seperti ini ta. Loh, ya tahu saya. Diundur 1 minggu itu maksudnya seperti ini. Kita justru dilihatkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Padahal saya ngotot tetap kalau bisa 24. Kalau enggak mundur bahaya. Ya. Teman-temannya istri saya bilang, jangan diundur. Ini bahaya jantungmu. Tapi kita belajarlah taat. Kita belajar taat sama Tuhan. Kalau memang di Indonesia, Dr. Sutomo tanggal 1 ya pasti jalan. Tapi kalau Tuhan memang kehendaki dibawa ke Penang, ya tanggal 1 ini batal. Nah Tuhan memang kehendaki seperti itu. Saudara-saudara, kita perlu belajar tahu akan kehendak Tuhan. Ya. Dan kalau kita mengerti kehendak Tuhan, menyelaraskan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan dalam doa-doa kita. Yang keempat, itu akan mendatangkan sukacita di hati kita. Amin, saudara. Sukacita. Oh gini tak maksudnya Tuhan. Loh, itu saya alami, saudara. Saya alami. Seperti ini maksudnya Tuhan. Ditunda itu karena Tuhan justru menunjukkan kepada kita perbuatannya yang besar. Kita, istri saya kalau ngomong malah kita ini melongo. Lihat perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tapi kita belajar dulu menyelaraskan kehendak kita menurut kehendaknya Tuhan. Jangan dipaksakan. Tuhan sekali lagi saya katakan mengerti yang terbaik bagi kita. Ya, saudara. Akan memberikan sukacita dalam hati kita. Kalau kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dia Bapak yang baik. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, doa itu akan membawa kita ke arah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan memberikan sukacita kepada kita. Ya, tadi saya katakan jemaat saya orang kaya sudah, orang kaya. Mau dibawa luar negeri, tapi kondisi istrinya sudah tidak memungkinkan. Mau bawa Singapura, ya bahaya kalau dibawa ke Singapura.
Akhirnya meninggal. Enggak terima. Ya, saya berulang-ulang telepon, ayo kok kapan ibadah lagi ya? Kapan melayani lagi? Ayolah kita melayani bersama-sama. Tapi dia selalu punya banyak alasan dan terus tidak hadir sampai saat ini sudah bertahun-tahun. Apakah saya harus kembali kepada hidup saya yang lama? Dia nulisnya di statusnya begitu. Saudara. Waduh, saya pikir kasihan. Ya, karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan, akhirnya dia sampai berpikir, haruskah aku kembali kepada hidup yang lama? Karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan itu akan membawa kita kepada sukacita. Dan yang terakhir, membuat doa itu membuat kita punya ketenangan, kelegaan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Orang yang datang bersujud dan berdoa di hadapan Allah adalah orang yang bisa hidup dalam ketenangan. Amin, saudara. Kenapa kita tidak tenang? Ya karena kita tidak menyerah kepada Tuhan. Kita tidak berdoa. Kalau kita berdoa, sudahlah saudara, saya katakan enak-enak, kita tenang. Kenapa banyak anak Tuhan tidak bisa tenang? Tabrak sini, tabrak sana, lari sini, lari sini. Karena kita tidak berharap sama Tuhan. Kalau kita berharap sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, doa itu akan menembus kemustahilan. Amin, saudara. Apa yang manusia katakan tidak bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa, renungkan setiap kebaikan Tuhan, maka hidup kita ini akan diisi dengan kelegaan dan ketenangan. Karena kita tahu dia sumber pengharapan kita. Ya, sekali lagi saudara, apapun kondisi kita, berdoa itu penting, itu nafas kita. Kita bisa kuat itu karena kita berdoa. Ya, kalau kita tidak berdoa, kita akan lemah. Ya, menyerah kepada kehendak Tuhan. Menyerah. Kita harus tahu dia Bapa yang sangat baik. Amin, saudara. Katakan kiri kanan kita, dia Bapa yang baik bagi kamu. Ya, dia Bapa yang baik, yang mengerti keadaan kita, tahu persis keadaan kita. Ya, mari saudara kita merefleksikan diri kita. Bagaimana dengan kita? Apakah sampai hari ini kita masih berdoa kepada Tuhan? Bukan berdoa yang saya maksud berdoa, saya berdoa Pak 3 kali sehari. Breakfast, lunch, dinner. Makan pagi, makan siang, makan malam. Loh, itu baik, tapi bukan itu saudara. Yang saya maksud komunikasi dua arah. Tuhan berbicara, kita mendengar. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Betul saudara? Wah, kita berdoa, bla 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 bla, banyak permintaan. Terus terakhirnya, saya yakin Tuhan mendengar doa kita. Bagus? Bagus. Memang Tuhan mendengar doa kita. Tapi pertanyaannya kapan kita yang gantian mendengar Tuhan yang berbicara? Ini yang seringkali tidak ada. Ayo kita aktifkan. Ya, hati yang penuh dengan doa dan firman itu akan memberikan kepada kita hidup yang penuh kekuatan. Amin, saudara. Berdoa, hati kita diisi dengan doa dan firman,
maka hidupku kita akan kuat. Ya. Tapi kalau hati kita tidak diisi dengan doa dan firman, rohani kita akan mati. Sebab itu, ayo ambillah bagian, ya, kebersamaan dengan Tuhan. Miliki waktu yang khusus untuk berdoa dan nikmati hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih komunikasi satu arah dengan Tuhan, mulai hari ini kita ambil komitmen, ya, kita akan lebih banyak belajar berdoa dan belajar mendengar Tuhan yang berbicara. Belajar menikmati hubungan dengan Tuhan. Jadikan doa itu gaya hidup kita. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, Dia yang akan mengarahkan kehidupan kita. Ya, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita menaikkan pujian. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Kita punya Tuhan yang mendengar dan Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sanggup melawat, sanggup melawat seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan aku percaya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun, mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin, haleluya. Kita mengangkat tangan kita, kita membuka hati kita, kita katakan kepada Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan. Aku membuka hatiku untuk Engkau, karena aku percaya Tuhan. Haleluya, aku percaya apapun yang menjadi permasalahan saudara hari ini, apapun situasi kondisi saudara, berdoalah, minta kepada Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Glory, haleluya. Dia mendengar doa kita. Terima kasih Tuhan. Oh, aku percaya Engkau Tuhan.
percaya. Saya kembalikan kepada gembala di tempat ini. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, Kau turun tangan memulihkanku. terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah kami. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Ketika kami berdoa kepadamu, Engkau mendengar dan Engkau ulurkan tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau memulihkan kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Tetapi seringkali Tuhan, kami lupa untuk mendengar suara-Mu. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami hanya memanfaatkan Engkau. Tetapi kami rindu saat ini mau belajar untuk mendengar suara-Mu, untuk peka terhadap suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hidupnya semakin hari semakin indah untuk melayani Engkau bagi jemaat Tuhan yang ada di Surabaya maupun di tempat-tempat lain yang Tuhan percayakan. Biarlah berkat-Mu juga berlimpah dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, seberapapun berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan tahu yang terbaik. Dan Engkau sedang mempersiapkan yang lebih lagi untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau mendengar doa kami. Dan kami mau belajar mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Ya, saya kembalikan pada Puji Tuhan. Sungguh kami jemaat Tuhan di GPT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Chandra atas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan kita sama-sama belajar untuk terus membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Bukan hanya kita meminta, tapi bagaimana kita mau mendengar dan mengerti kehendak Tuhan. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari saya undang kita semua yang sudah memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati. Ku kasih yang Kau beri,
Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidup. Kita mau sama-sama berikan yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanya bagimu, hanyalah bagimu, oh, hanyalah untukmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaan. Sekali lagi kita sama-sama katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Saya undang Payu untuk bisa maju ke depan di dalam doa firman. Hanya bagi doa berkat dan doa persembahan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih untuk semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Kuatkan itu dalam hidup kami, agar kami boleh bukan hanya mengerti, memahami, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya Tuhan, sebagai bukti kasih kami mempersembahkan kehidupan kami sepenuh dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan kesungguhan hati kami, mewakili diri kami, agar Tuhan ditinggikan, agar Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan Kau mau pakai para pengurus, agar apa yang ada boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami terkena dan kami mendoakan untuk saudara kami yang saat ini memerlukan dukungan doa. Kami teringat Bapa untuk saudara kami, oh Tuhan, yang saat ini masih ada di rumah sakit. Untuk Ibu Susi, Tuhan tolong. Kami menyerahkan juga saudara kami Yuhok. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kesehatan dan pemulihan daripada Tante Gyok. Kami juga mendoakan untuk Ibu Maya. Kami menyerahkan, oh Tuhan, saudara kami Putri dan Faith, seperti juga saudara kami Dwi yang sakit di rumah. Kami juga menyerahkan Tuhan saudara kami yang lain yang memerlukan kekuatan daripada-Mu. Kami menyerahkan untuk, oh Tuhan, Ibu Susi, demikian juga untuk Ibu Liu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan dengar doa kami, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan akan menyertai kami, memberkati setiap kami yang pagi hari ini sudah, oh Tuhan, melayani Tuhan, baik dalam bidang musik, dalam, oh Tuhan, segala sesuatu, baik Tuhan dalam puji-pujian, maupun Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan berkat Tuhan. Oh Kau berkati dengan berkat-Nya, dengan berkat yang berkelimpahan. Dan sebentar kalau kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami, bahkan berkati kami semua. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya, pulang untuk menerima berkat Allah. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Allah, katakan amin. Immanuel, 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 yang beserta Tuhan Allah yang hidup. Immanuel,
besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Sekali lagi, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita mengambil saat teduh. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita.